Hari ini tanpa terasa kita sudah, kayak cepat banget ya bulan itu. Perasaan kemarin baru masuk di awal tahun. Tapi sekarang tahu-tahu kita sudah masuk di bulan Maret, bahkan di minggu yang kedua. Dan sejujurnya 2 minggu belakangan ini firman Tuhannya benar-benar sangat nampol gitu kalau bahasanya. Dalam kehidupan saya sendiri itu benar-benar sangat merema sekali. Seberapa banyak yang datang dan ngikutin setiap minggunya lame-lamekan tangan yang dengar ibadah minggu lalu. Seberapa banyak yang diberkati. Semuanya diberkati. Dan hari ini temanya masih sama. Kita akan membahas family blessing. Berkat di tengah keluarga bagian yang kedua. Dan senggol kanan kirinya. Hari ini temanya masih tentang keuangan. Dan hari ini saya akan memberikan satu kunci rahasia. Bagaimana kita membangun keluarga yang sukses dan bahagia. Dan saya percaya kunci ini bukan cuma sekedar teori, kunci ini bukan sekedar motivasi, tapi saya percaya kunci ini adalah prinsip yang akan menentukan apakah keluarga saudara akan hidup terus berkecukupan atau malah sebaliknya berkekurangan. Kuncinya satu, kuncinya adalah manajemen keuangan, money management. Ada orang-orang yang saya lihat penghasilannya besar, Pak. Ada orang-orang yang penghasilannya besar. Tetapi entah kenapa, karena salah mismanagement, selalu saja berkekurangan. Tapi seberapa banyak juga kita melihat ada keluarga-keluarga yang mungkin hidupnya gak sampai yang diberkatinya gak sampai yang keluarga yang sebelah sana tuh ya. Tapi seberapa banyak saudara melihat ada keluarga-keluarga yang lebih sederhana kelihatannya. Tapi justru kelihatannya itu hidupnya kok damai, hidupnya terus-menerus berkecukupan. Bukan soal seberapa banyak uang yang kita dapatkan, tetapi seberapa kita bisa mengelola berkat dari Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah manage well, live well, kelola dengan baik, maka hidup kita akan baik. Apakah saudara siap? Yang siap sorakan haleluya. Oh, tepuk tangannya yang terbaik bagi raja di atas segala raja. Manajemen. Manajemen itu apa sih? Manajemen adalah kemampuan kita untuk mengelola semua sumber daya yang ada di dalam kehidupan kita secara optimal. Manajemen keuangan berarti kemampuan kita untuk mengelola keuangan yang sudah dipercayakan di dalam kehidupan kita. Nah, seringkali prinsip ini atau kunci ini itu seringkali diabaikan oleh banyak keluarga. Sehingga kita lihat berapa banyak keluarga kelihatannya menghasilkan, tapi karena mismanagement, begitu ada satu kondisi, tiba-tiba keuangan mereka hancur. Karena tidak punya landasan yang kuat. Dan seberapa banyak saudara yang melihat, kehancuran finansial adalah salah satu penyebab kehancuran di dalam rumah tangga. Gak utama, gak semua gara-gara keuangan, tapi seberapa banyak kita melihat, keuangannya hancur, seberapa banyak keluarga jadi hancur, bahkan sampai cerai. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, masalahnya bukan karena kurangnya berkat, tapi pada kurangnya manajemen. Banyak orang berpikir yang penting rajin doa. Yang penting kan saya percaya Tuhan, makanya simsalabim kebutuhan saya akan terpenuhi dengan cara yang ajaib. Tapi pada kenyataannya berapa banyak kita melihat ada orang-orang yang cinta Tuhan loh. Tapi masih kesulitan keuangan. Seberapa banyak kita melihat ada orang-orang yang imannya sama Tuhan itu benar-benar menggebu-gebu, memegang teguh imannya. Tapi seberapa banyak juga kita ngelihat utang sana sini. Seberapa banyak juga kita ngelihat orang yang rajin ke gereja, rajin pelayanan. Tapi buat hidup sehari-hari saja susah. Pertanyaannya, ada perbedaan konteks antara cinta Tuhan dengan pandai mengelola keuangan. Ini adalah 2 hal yang beda. Jangan saudara berpikir, loh dia kan rajin pelayanan. Dia kan kalau nyembah itu sungguh-sungguh. Tapi kenapa kok ke dalam kehidupannya kok utang gak dibayar ya? Kayak gitu misalnya contoh. Atau dalam kehidupannya seakan-akan gak ada jalan. Tolong bedakan antara cinta Tuhan dengan pandai mengelola keuangan. Dan hari ini kabar baiknya adalah
Dia adalah Allah yang bukan cuman pengen saudara cinta Tuhan. Dia kepengen saudara pandai mengelola apa yang jadi berkat Tuhan. Seberapa banyak yang mau lambai-lambaikan tangan, tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Kita mau buka sama-sama Kejadian 2 ayat yang kelima. Kita buka sama-sama ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku. Kejadian 2 ayat yang kelima. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah tersebut. Dari ayat ini kita belajar sesuatu, bahwa pertumbuhan itu datangnya dari Tuhan. Yang namanya pertumbuhan, saudara mau paksa-paksa tidak akan bisa bertumbuh. Karena pertumbuhan datangnya dari Tuhan. Dari ayat ini kita juga belajar dua hal. Supaya tanah itu bertumbuh, diperlukan yang pertama adalah hujan dari Tuhan. Hujan berkat, tapi ada satu faktor lagi, faktor penentu. Yaitu manusia yang mengelolanya. Doa itu kunci. Tapi manajemen itu pintu. Kunci sama pintu gak bisa dipisah, Pak. Manajemen itu adalah pintunya dan doa itu adalah kunci untuk membuka pintu tersebut. Kita bisa berdoa siang malam. Kita bisa berdoa sampai nangis-nangis gitu ya Bapak Ibu ya. Kita bisa berdoa sungguh-sungguh passionate gitu. Tapi, dan saya percaya doa itu menyentuh hatinya Tuhan, yes. Mungkin Bapak Ibu Saudara di tempat ini ada dari saudara yang mungkin berdoa buat rumah gitu ya misalnya. Saudara butuh tempat tinggal dan saudara puasa mungkin. Saudara tekuk lutut saudara, saudara cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan yes, Tuhan mengirimkan mujizatnya. Tiba-tiba saudara dapat mujizat rumah. Tapi then what? Setelah itu apa? Mungkin saudara juga doa sama Tuhan, Tuhan ini anakku mau sekolah Tuhan. Aku butuh biaya Tuhan. Dan ternyata Tuhan mengirimkan orang untuk let's say memberkati saudara gitu ya. Tapi setelah itu apa? Tuhan bisa mengirimkan berkatnya. Tapi kalau tanahnya masih berantakan, apa gunanya? Pernah gak saudara pikir? Kenapa kok Tuhan sengaja menahan hujannya? Padahal Tuhan kan Allah yang pengen memberkati anak-anaknya toh. Tapi kenapa kok Tuhan sengaja pengen mau berkati tapi kok nahan? Saya mau panggil IO maju ke depan. Saya akan memberikan salah satu contoh. Kenapa kok Tuhan itu menahan berkatnya dalam kehidupan kita? Di sini adalah, ini teman saya Yohana bawa baskom. Nah baskom kecil ini adalah let's say ini tanah hati gitu ya, tanah kita gitu. Kemudian kita doa sungguh-sungguh, kita puasa sungguh-sungguh, mungkin kita nabur dan lain sebagainya. Tuhan mengirimkan berkat. Nah, tapi ketika tangan saudara gak bisa mengelola. Coba nih tangan yang gak bisa mengelola kayak gimana? Ketika tangan gak bisa mengelola. Kayak saudara ngambil air itu di dalam tangan. Seberapa banyak pun saudara akan ngambil air tersebut. Airnya akan bocor. Saudara diberkati gak? Diberkati. Tapi seberapa banyak yang saudara bisa ambil? Ya hanya sebatas yang saudara bisa ambil di tangan tersebut. Kenapa? Karena banyak bocornya. Thank you Hijau. Tepuk tangan yuk buat teman kita. Seringkali anak-anak Tuhan sibuk meminta sama Tuhan, Tuhan tolong berkati aku Tuhan, tolong berkati aku. Berkati pekerjaanku. Tapi kita lupa nanya, apakah aku bisa mengelolanya? Kita minta kelimpahan. Seberapa banyak yang Tuhan berkati aku, Tuhan kasih aku kelimpahan. Tapi seberapa banyak yang masih boros? Halo ibu-ibu. Kita dapat gaji mau 10 juta, mau 20 juta, mau 50 juta, mau 500 juta sekalipun. Kalau kita masih boros, maka berkat itu seperti air tadi loh. Keluar begitu saja. Seberapa banyak orang yang minta kerjaan. Aku pengen kerja Tuhan, bukakan aku. Tapi masih males. Tapi kalau dapat kerjaan gak mau belajar. Dikasih kerjaan yang bagus, capek. Dikasih pekerjaan yang baik, susah. Gak bisa aku kalau gini-gini itu bukan aku. Seberapa banyak orang minta dikasih kesempatan, pengen naik level gitu ya. Tapi seberapa banyak juga mentalitasnya masih mentalitas kalau gak diliatin gak kerja. Kita gak bisa dibawa naik level.
Tuhan bukan cuma cari orang yang bisa doa, tapi Tuhan juga cari orang yang bisa mengelola senggol kanan kirinya. Sebab berkat itu bukan cuma soal bruk turun dari langit. Tapi sebagaimana kita sebagai orang-orang yang dipercaya ini loh, kita bisa mengelolanya. Makanya sebelum tanya kapan Tuhan memberkati, tanya kepada diri sendiri. Sudahkah aku siap buat mengelolanya? Saya percaya satu hal Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita doa, itu membuka tingkap langit. Tapi manajemen itu yang akan membuat kita menentukan apakah uang itu akan bertahan atau bertambah atau uang itu habis begitu saja. Dan gara-gara gak memahami kebenaran firman ini, berapa banyak anak Tuhan cuman syarat yang pertama aja, doa sungguh-sungguh. Tiap minggu doa, datang ke KKS-nya doa, datang ke Pondok Daud doa minta supaya diberkati. Tapi that's all. Syarat keduanya diabaikan, syarat keduanya gak dilakukan, dipelihara gak? Saya percaya anak-anak Tuhan pasti dipelihara. Dipelihara gak? Ya kalau butuh makan tiba-tiba ada orang yang ngirim, ya banyak kan kejadian kayak gitu. Butuh apa tiba-tiba ada yang ngirim, tapi ya sebatas itu aja gitu loh. Jangan heran kalau mereka terus akan ngalamin kekurangan, mereka terus akan ngalamin kemiskinan. Kenapa? Karena berkatnya bocor. Berkatnya entah gimana, datang gimana, hilang gitu aja. Akhirnya mau gak mau terus bergantung sama orang lain. Dikit-dikit nanti datang orang lain berkati. Tapi ya sebatas itu, semuanya serba sesak, semuanya serba terbatas. Bahkan saya ngelihat ada anak-anak Tuhan yang kehilangan rumah, kehilangan warisan, kehilangan pekerjaan. Karena tidak punya manajemen yang baik. Bahkan di dalam Alkitab sendiri Bapak Ibu Saudaraku. Ada satu orang nabi. Kira-kira kalau nabi itu kira-kira dekat gak sama Tuhan? Dekat gak? Ya pasti ya, namanya juga nabi gitu ya. Kira-kira nabi ini sering doa gak? Pasti, namanya nabi pasti sering doa. Kira-kira nabi ngerti firman gak? Ngerti firman, tapi begitu nabi ini mati, meninggal. Dia bukan meninggalkan warisan. Tapi dia meninggalkan hutang sehingga istrinya dan anak-anaknya harus menderita. Kok bisa? Bukan karena kurang rohani. Bukan karena dia kurang iman. Tapi karena ada satu hal yang sering disepelekan. Yaitu mismanagement. Berapa banyak kita ngelihat ya, ada anak-anak Tuhan, cinta Tuhan iya, rajin doa iya, rajin melayani. Tapi keuangannya berantakan. Berkat Tuhan itu bukan cuma soal menerima, tapi soal bagaimana kita bisa mengelolanya. Sering kalau kita mikir ya, kalau kita dekat Tuhan, oh pasti semuanya akan indah. Tapi boleh gak saya katakan, iman tanpa hikmat untuk mengelola akan mendatangkan kehancuran. Dan satu hal ya, saya percaya satu hal Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan itu adil. Tuhan itu adalah Allah yang memegang hukum, benar? Hukum tabur tuai dia pegang. Dia Allah yang sangat memegang hukum. Tuhan itu adil. Dan dia juga Allah yang memegang hukum ekonomi. Tuhan itu bukan cuma Tuhan yang pemurah, tapi dia juga Tuhan yang seorang pebisnis yang baik. Kita lihat ya kisahnya. Ada kisah kalau saudara masih ingat, ada 3 hamba, semuanya gak punya modal pada awalnya, dikasih modal. 1 orang dikasih berapa? 5. 1 orang dikasih 2, 1 orang dikasih 1. Semuanya tadinya dari 0, gak punya apa-apa gitu ya. Dan apa yang terjadi? Yang 5 talenta datang kembali, kasih profit. Yang 2 juga datang lagi kasih apa? Kasih profit. Yang 1 males, gak ngapa-ngapain. Sakit hati karena ngelihat yang lain kok diberkati, dia kok enggak. Akhirnya ditanam di dalam tanah, semua potensinya ditabur, ditanam di dalam tanah, dan akhirnya dia intinya nggak ngapa-ngapain. Seringkali kita bisa berpikir, kok Tuhan nggak adil ya? Kok yang ini dikasih 5, yang ini dikasih 2, ini dikasih 1, tapi ini hukum Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan tidak akan membiarkan sumber dayanya dipegang sama orang yang nggak bisa mengelola. Sehingga yang 1 bahkan diambil dikasih sama yang 5. Seringkali kan orang mikir ya, kenapa kok yang kaya makin kaya? Jawabannya cuma 1,
manajemen, bisa mengelola. Hamba yang 5 nih kalau saudara aja deh. Saudara punya modal gitu let's say ya. Saudara punya modal dan saudara kasih ke orang. Orang itu bisa menggandakan. Saudara happy gak? Kira-kira kasih modal lagi gak? Kasih modal lagi. Dan dia bisa dipercaya nih ya. Dia bisa dipercaya, dia kerjain lagi, saudara kasih modal lagi. Lama-lama orang kayak gini diikat apa enggak? Diikat. Lama-lama orang kayak gini dikasih saham enggak di perusahaan saudara? Pasti dikasih. Dikasih profit sharing enggak? Pasti dikasih. Sih, ketika kita bisa mengelola, secara enggak langsung kita juga naik level. Kita juga diangkat sama Tuhan. Kalau yang malas ya dikasih lah mungkin ya. Kerjaan yang gampang-gampang aja lah. Yang gak usah susah-susah. Atau kalau di dalam Alkitab dipecat. Dan Tuhan itu akan memecat manajer yang buruk. Tapi Tuhan akan mempertahankan manajer yang hebat. Nah pertanyaannya, kalau saudara ditanyain sama Tuhan, saudara tanya ke diri saudara sendiri. Saudara manajer yang baik atau saudara manajer yang buruk? Gak usah diomongin ya, dijawab di diri sendiri. Sebab dalam ekonomi kerajaan surga, bukan cuman kekuatan doa, tetapi kemampuan untuk mengelola itu yang menentukan. Saudara tahu gak, banyak orang itu punya tanah kosong gitu ya, banyak orang yang invest di tanah. Tapi gak banyak orang yang bisa mengusahakan tanah tersebut. Akhirnya beli tanah dianggurin, nunggu ya syukur-syukur tanahnya naik. Tapi harus tetap bayar pajak, akhirnya tanahnya jadi beban. Tiba-tiba nih ada nih satu orang ya, dia mungkin sebelumnya gak punya tanah, tapi dia ngajakin kerjasama. Akhirnya tanah ini dari yang kosong, dia bangun ruko. Rukonya rame, rukonya cantik, terjual semua. Kira-kira yang orang lain yang punya tanah yang lain, kira-kira bakal approach ini orang gak? Pasti. Dari orang yang gak punya apa-apa loh. Dari orang yang gak punya apa-apa, tiba-tiba bisa punya segala-galanya. Kenapa? Karena uang itu tidak mengejar kepada mereka yang mencari. Uang akan mengejar kepada mereka yang tahu cara kelola uang. Coba lihat sekeliling saudara ya, ada enggak aset-aset di dalam hidupmu yang sebenarnya itu bisa saudara kelola, tapi saudara enggak kelola. Jadi pertanyaannya balik lagi ya, bukan kapan Tuhan saya diberkati, pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa mengelola yang sudah dipercayakan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya lagi, gimana cara kita mengelola pekerjaan kita di kantor? Bagaimana kita bisa mengelola order-order kita yang mungkin masih kecil-kecil ya, belum terlalu banyak. Atau mungkin sudah banyak. Bisa enggak kita mengelola yang sekarang ini Tuhan sudah percayain? Keuangan saudara, keluarga saudara, atau bahkan rumah saudara, kendaraan kita. Ngapain Tuhan ngasih kita upgrade ke kendaraan baru? Kalau kendaraan aja sekarang enggak dirawat. Ngapain Tuhan upgrade kita untuk kasih kita rumah, sementara kita tinggal di rumah sewa aja, rumahnya gak diatur. Gimana Tuhan mau ngangkat kita ngasih order yang banyak, kalau order yang sedikit aja kita kewalahan. Gimana kita bisa dibawa naik level kalau kita gak perform. Oleh sebab itu daripada kita minta berkat sama Tuhan, fokus yuk jadi pribadi-pribadi yang bisa mengelola, boleh senggol kanan kirinya, boleh senggol lagi kanan kirinya. Fokus jadi pribadi yang bisa mengelola. Beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu Saudaraku, saya itu punya anak komsel. Waktu dia masih tinggal di Jakarta, dia ke gereja kita gitu ya, ikut komsel di saya. Dan setelah dia datang saya tahu sekali dari tempat kelahirannya, dia gak bawa apa-apa. Literally gak bawa apa-apa, hanya bawa 2 pasang baju. Bawa uang 250.000. Dia naik kereta ekonomi, harganya 29.000. Waktu saya lihat kosannya gitu ya, kontrakan atau kos ya, kosan. Kosannya tuh cuma bisa buat tidur 1 orang, 1 ranjang gitu. Sama tidurnya di bawah, sama barangnya dia yang cuma beberapa biji itu tadi. Nah kemudian dia datang, dia gak expect macam-macam, dia datang cuman dia pengen kerja dan dia bisa dipercaya. Akhirnya dia cari-cari kerja, dia ngelamar, akhirnya dia dapat kerjaan jaga toko handphone. Nah ketika dia jaga toko handphone ini,
orangnya kan lihat, oh ini orang rajin, ini orang bisa dipercaya. Ini beneran teman saya. Setelah itu Bapak Ibu ketika berapa waktu berjalan, akhirnya dia ditawarin, coba nih kamu jualin beberapa handphone. Akhirnya dia coba jualin. Dan keuangannya benar, begitu jual handphone, termasuk profitnya dikasih lagi. Kemudian dipercaya lagi nih, handphonenya makin banyak. Dan saudara tahu nggak? Sekarang dia jadi salah satu supplier handphone terbesar di Jakarta. Salah satu supplier terbesar di beberapa daerah, jadi nggak cuma di Jakarta. Bahkan sebelum dia sebesar ini Bapak Ibu, waktu Komsel pertama kali dia itu bawa mobil. Bawa mobil waktu dikirim dari dealer mobilnya datang. Dia nyetir aja belum bisa, karena bertahun-tahun gak pernah nyetir. Tapi dari sini kita belajar bahwa orang yang kerja keras, orang yang bisa dipercaya, dan orang yang bisa mengelola, itu akan dibawa besar. Tapi ada satu hal yang saya percaya sebagai anak-anak Tuhan. Kita punya faktor X. Apa itu faktor X? Kita punya faktor berkat Tuhan. Dia adalah Allah yang amat sangat rindu memberkati anak-anaknya. Dia adalah Bapak yang kalau kita kekurangan itu rasanya dia tuh kayak gak tega gitu loh. Ya apa sih? Ada yang pernah punya anak gak sih? Ada yang punya anak gak? Kalau anaknya bilang lapar aja kan kita gak tega kan. Dia itu Bapak yang sangat amat rindu memberkati kita. Kita punya faktor X. Dan manajemen saya percaya bukan cuma soal uang. Bukan cuma soal aset. Manajemen rohani. Ada seberapa banyak orang datang kepada saya, Cik, kenapa ya kok rohaniku, rohku rasanya kering. Ada banyak orang yang berkata, kenapa ya kok aku rasanya kok gak bertumbuh-tumbuh gitu rohaninya. Jawabannya satu, manajemen. Segala sesuatu yang dibiarkan begitu saja, bahkan roh sekalipun, dia tidak akan bertumbuh dengan sendirinya. Seringkali kalau orang disenggol, ayo datang Komsel, ayo pelayanan, ayo berdoa. Jawabannya apa? Sibuk, gak punya waktu. Dan di gereja kita Bapak Ibu Saudaraku, kita punya SPR. SPR ini apa sih? Ini adalah roadmap yang akan membantu kita untuk memastikan kita ini bertumbuh secara rohani. Kalau saudara ikuti, mulai dari saudara join Komsel, mulai dari saudara ikut SOM, mulai dari saudara ikut retreat encounter, retreat ISBC dan lain sebagainya. SPR ini akan membantu kita untuk memanage kerohanian kita dengan lebih baik. Dalam kehidupan kita, yuk kelola waktu kita untuk Tuhan. Di pagi hari, kelola waktumu buat Tuhan, waktu berdoa, waktu baca firman, waktu melayani, waktu untuk ikut Komsel. Jangan biarkan iblis mencuri waktu kita, sehingga kita gak bisa dewasa rohani. Berikan waktu yang terbaik dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan juga ikut campur tangan untuk mengelola kehidupan kita. Lebih dahsyat lagi tepuk tangannya bagi Yesus Tuhan. Dan karena hari ini temanya adalah kelola dengan baik, maka kita akan belajar tentang manajemen keuangan. Ada 7 tips manajemen keuangan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang 7 tips bebas hutang. Bagi saudara yang belum lihat, saudara bisa lihat di YouTube Keluarga Allah. 7 tips bebas hutang, dan hari ini adalah 7 tips money management. Saudara boleh catat. Yang pertama, fokus mempertebal cash flow positif. Cash flow itu apa sih? Cash flow itu adalah aliran uang dari uang masuk dan uang keluar di dalam keluarga saudara. Cash inflow itu adalah intinya pemasukan. Pemasukan bisa dari gaji. Pemasukan bisa dari apa lagi? Bisnis. Pemasukan bisa dari magang mungkin ya, atau bisa dari apapun, investasi, pemasukan bisa dari kalau ibu rumah tangga dikasih sama suami, nah itu pemasukan tuh. Kemudian cash outflow itu adalah pengeluaran. Pengeluaran itu apa saja yang keluar pokoknya. Contohnya misal buat bayar tempat tinggal, buat makan, buat apalagi Kis, kalau zaman now buat apa lagi sih? Buat beli pulsa, beli apa lagi?
buat jajan dan lain sebagainya, buat nongkrong, buat biaya pendidikan, buat cicilan dan lain sebagainya. Nah, ketika uang masuk kita lebih besar daripada pengeluaran, itu namanya cash flow positif. Kalau pengeluaran kita lebih besar dari pemasukan kita, itu namanya cash flow negatif dan itu yang berbahaya. Dan kita harus memahami sungguh-sungguh arus keuangan kita. Cek dari mana uang kita ini berasal. Uangnya masuknya dari mana. Terus perginya kemana. Ini yang penting. Melacak pemasukan dan pengeluaran langkah awal. Untuk kita bisa mengelola keuangan kita dengan bijak. Intinya gini Bapak Ibu. Semakin tebal cash flow positif. Jadi nih. Ada orang-orang yang mungkin gak menghitung. Tapi saudara hitung benar-benar ya. Kalau saudara bulan ini saudara ada surplus. Nanti bulan depan saudara ada surplus lagi. Nanti saudara akan terbiasa. Kalau gak ada surplus rasanya gak enak gitu. Atau malah saudara kebalikannya. Kalau ada uang kok rasanya, kok ada uang ya. Gitu. Cash flow yang positif dan terus menerus itu akan mempercepat pertumbuhan keuangan kita. Cash flow, kalau cash flow positifnya sedang-sedang aja, ya berarti pertumbuhan keuangannya lambat. Contohnya misal bulan ini surplus, bulan depannya negatif ya. Bulan depannya lagi positif lagi, bulan depannya lagi positif terus negatif. Ya intinya akan lambat untuk keuangan kita ini bisa bertumbuh. Yang paling bahaya Bapak Ibu Saudaraku, kalau cash flow kita negatif. Kalau cash flow-nya negatif, lama-lama bisa bangkrut dan ini yang sangat berbahaya. Gak peduli seberapa besar pemasukan saudara. Kalau cash flow-nya negatif, negatif terus, keuangan saudara ada di dalam bahaya. Jadi kunci utamanya ini jaga cash flow positif. Makanya kalau ngambil keputusan keuangan hati-hati. Saudara mungkin bilang, oh ya aku kan pindah kos yang lebih mahal karena mau bekerja di tempat yang lebih dekat. Gitu, mungkin saudara mikirnya gitu. Tapi kalau saudara nggak hati-hati, tiba-tiba PHK saudara harus pindah tempat kerja yang lebih jauh lagi. Ada orang-orang yang saya kan beli rumah ini buat investasi. Tapi ternyata itu malah jadi beban. Investasinya bukannya membuat ada cash flow masuk, malah investasinya jadi beban keuangan. Saya juga ngelihat banyak orang ngambil cicilan gitu ya. Ngambil cicilan karena kalau naik taksi itu mahal. Jadi saya harus ambil mobil, yang diambil mobilnya baru gitu ya. Mobilnya cicilannya yang cukup besar. Kita harus hati-hati dalam mengambil keputusan saat membeli aset, saat berinvestasi, saat kita mengelola bisnis kita. Boleh bukan gak boleh, tapi boleh gak yuk. Pastikan cash flow-nya tetap positif. Itu kunci keuangan masa depan yang kuat. Nah, hari ini saya akan bagikan tips mengelola cash flow dengan bijak. Didengerin ya, ini jarang loh khotbah kayak gini. Yang pertama, pasti pengeluaran harus lebih kecil daripada pemasukan. Mau sampai kapanpun, kalau pengeluaran saudara lebih besar, cash flow-nya saudara tidak akan dibawa kemana-mana. Yang kedua, jangan terburu-buru naik level. Kalau saudara diberkati lebih, uangnya lagi banyak, jangan buru-buru naikin standar hidup. Jangan buru-buru naikin lifestyle. Tapi kadang-kadang kita ini susah ya. Saya sendiri mengakui loh, gak gampang gitu. Makin diberkati, kan kepengen nih beli ini, beli itu. Tapi boleh gak yuk kita jaga standar kehidupan kita atau lifestyle kita. Tetap kalau mau naik bolehlah naik tapi dikit aja gitu. Jadi jangan sampai pendapatan kita berapa, pengeluaran kita juga segitu. Sampai kapanpun kita akan tetap gak punya tabungan. Yang ketiga, hidup hemat adalah kunci. Hidup hemat di sini bukan pelit ya, senggol kanan kirinya. Hemat bukan pelit. Tapi hemat adalah bagaimana kita bisa mengatur nih ya, keuangan kita ini ke tempat yang benar. Hidup hemat bukan berarti kita nggak boleh senang-senang, bukan. Tetapi bagaimana kalau sampai kita liburan pun itu benar-benar sesuai dengan nggak sampai menekan itu dompet kita.
Yang berikutnya, hindari gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif ini mau sampai kapanpun saudaraku. Kalau saudara mau beli sesuatu hanya buat pamer, mau beli sesuatu hanya buat ngikutin tren, gak akan ada habisnya. Handphone itu akan selalu banyak yang baru. Tas branded, semua itu akan selalu ada yang baru. Kalau kita mau ngikutin terus, tidak akan ada habisnya. Jangan-jangan malah dompet kita yang tertekan. Prioritaskan kebutuhan dan bukan keinginan. Nah ini yang susah ya. Seringkali aku pengen Tuhan gitu. Tapi boleh gak yuk kita minta hikmat sama Tuhan. Buat meneliti mana yang benar-benar kebutuhan. Mana yang cuman lapar mata. Karena kekayaan sejati itu bukan tentang kita ini kelihatan keren gitu di depan orang. Bagi orang-orang kelihatan keren itu berarti punya Ferrari, punya Rolls Royce. Bagi orang-orang kelihatan kaya raya ketika rumahnya bagus. Tapi boleh nggak saya katakan kekayaan sejati adalah ketika kita bisa mengelola keuangan yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Saudara nangkep sampai di sini? Bisa dipahami, bisa diikuti? Senggol kanan kirinya. Ayo lanjut ke bagian yang kedua. Yang bagian yang kedua, tingkatkan financial IQ. Apa itu financial IQ? Financial IQ adalah kunci kemampuan memahami atau mengelola, mengambil keputusan bijak di dalam keuangan. Saudara suka tahu ya, IQ-nya anakmu berapa gitu. Kalau di dalam pendidikan kan sama, IQ-nya berapa. Nah IQ ini juga sama tetapi di dalam keuangan. Jadi kemampuan kita untuk benar-benar ngerti, oh ini bagus nih, ini kesempatan bagus atau tidak. Ini sangat menentukan apakah keuangan kita bisa dibawa naik atau tidak. Dan caranya gimana supaya financial IQ ini kita punyai? Belajar adalah investasi yang terbaik. The more you learn, the more you earn. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita dapat sesuatu. Contoh nih ya, misal saya punya uang 100 juta. Saya kasih sama 3 orang yang financial IQ-nya beda. Orang yang pertama financial IQ-nya rendah, saya kasih uang 100 juta. Kira-kira apa yang terjadi? Eng-eng, habis. Kemudian saya kasih nih uang saya 100 juta sama orang yang financial IQ-nya medium. Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin ya uangnya nggak kemana-mana lah, tetap 100 juta atau kalau berkurang sedikit. Lalu masuklah saya ketemu sama orang yang punya financial IQ tinggi. Kira-kira 100 juta jadi apa? Jadi 200 juta. Atau lebih jadi 250 juta. Diputerin lagi jadi 300 juta. Dan lain sebagainya dan terus menerus. Uangnya sama tapi hasilnya beda. Kenapa? Karena kecerdasan finansialnya beda. Amsal 21 ayat yang ke-20 dikatakan begini. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang yang bebal memboroskannya. Kadang-kadang Bapak Ibu. Satu insight aja tentang keuangan. Itu bisa merubah kehidupan kita loh. Saya berdoa ya atas tempat ini kita jadi orang-orang yang bijak. Orang-orang yang pengen belajar terus. Sehingga satu insight saja itu bisa mengubah kehidupan saudara. Masih mau belajar lagi? Masih mau belajar lagi? Masih excited? Langkah praktis untuk meningkatkan financial IQ. Yang pertama, belajar. Baca buku-buku keuangan yang populer, yang terkenal dari orang-orang hebat. Saudara bisa dengerin YouTube dari orang-orang yang benar-benar kompeten. Saudara bisa ikut seminar keuangan. Tapi yang paling penting dan jangan dilupakan, ada banyak orang isinya cuma belajar, tapi nggak pernah ngevaluasi. Jadi isinya cuma baca buku, tapi keuangannya berantakan ya udah tetap aja. Boleh nggak yuk sama-sama belajar juga, tapi kita evaluasi juga. Keuangan kita, belajar dari kesalahan kita, jangan takut gagal. Namanya orang gagal itu biasa, senggol kanan kirinya, gagal itu biasa. Tapi pastikan setiap pelajaran itu kesalahan kita itu jadi pelajaran di dalam kehidupan kita. Amin. Tingkatkan financial IQ dan kita lihat gimana
hidup saudara akan berubah satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Tepuk tangannya yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Yang ketiga, money management. Buat dan ikuti anggaran bulanan dengan bijak. Anggaran bulanan itu apa ya? Aduh kalau sampai masih nanya, saya jadi deg-degan ini ya. Anggaran bulanan adalah kita catat nih semuanya. Pemasukan kita semuanya dicatat, pengeluaran kita dicatat. Jangan lupa kita juga catat pemasukannya tadi buat apa aja. Jadi oh ya pemasukan dari bisnis sekian pendapatan. Terus dari investasi mungkin saudara just tip atau apalagi sih zaman sekarang dapat gaji dari kantor, saudara iseng-iseng buka PO dan lain sebagainya. Dengan anggaran kita itu yang kontrol uang. Seberapa banyak dari kita yang dikontrol sama uang. Jadi uangnya nggak tahu kemana gitu. Dan dengan anggaran itu akan membantu kita untuk punya tujuan. Jadi uang ini mau diarahin kemana? Ada pos-posnya. Kenapa kok membuat anggaran itu penting? Pertama, kenapa kok buat anggaran penting? Karena menghindari kebocoran uang. Tanpa anggaran seberapa banyak orang dapat hasilnya banyak. Tapi nggak tahu uangnya kemana. Gak usah angkat tangan ya. Gak usah ngaku, gak usah angkat tangan, tapi bertobat dan lakukan. Gampang kok, sekarang banyak apps atau catat manual, catat di notes handphone. Tiap kali ada uang masuk, ada keluar, dicatat. Nanti akhir bulan di review. Amsal 27 ayat 23 sampai 24 berkata begini. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewamu, karena harta benda tidaklah abadi. Jadi kita harus tahu kemana borosnya kita ini kemana. Jangan sampai kita terima uang terus kita nggak tahu uangnya buat apa, nggak tahu. Kemudian dengan kita punya anggaran itu meningkatkan kesadaran finansial kita. Dengan anggaran kita tahu persis nih uang ini pakai kemana. Kita sudah anggarin. Jadi kalau mau boros ada warningnya. Yang terakhir kenapa kok harus bikin anggaran? Mencapai tujuan keuangan, contoh nih ya, dalam satu keluarga pengen beli rumah. Dengan anggaran kita bisa tahu nih, oke pemasukan sekian, pengeluaran sekian, jadi masih ada sisa yang kita tabung, alokasiin buat beli rumah. Dengan anggaran keuangan itu akan membantu kita untuk masuk terus di dalam tujuan yang lebih besar di dalam finansial kita. Nah, ada yang masih nanya enggak nih? Langkah-langkah membuat anggaran bulanan. Langkah yang pertama, hitung total pendapatan. Pendapatan ini dari semuanya. Kalau ayah bekerja, ibu bekerja, semuanya dicatat. Semuanya dicatat dari gaji mungkin, dari investasi, dari bisnis, dari semuanya. Dikasih orang tua, saudara ngelakuin apapun lah, saudara catat di situ. Kemudian catat semua pengeluaran. Nah, poinnya di sini, pengeluaran ada 2. Bagi 2 antara kebutuhan dan keinginan. Seringkali orang kalau nggak dicatat mana yang butuh, mana yang ingin, semuanya butuh. Semuanya aduh perlu kok. Padahal sebenarnya kalau kita ingat-ingat lagi, sebenarnya nggak terlalu butuh. Contoh butuh itu apa sih? Makan. Tagihan listrik, tagihan air, tagihan anak sekolah. Keinginan apa? Liburan, makan di luar, beli baju, beli tas, beli handphone. Dan jangan lupa alokasikan buat perpuluhan. Kemudian yang ketiga, cara bikin anggaran, pantau dan evaluasi. Saya berapa tahun itu ngalami Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saya catat, saya bertahun-tahun selalu catat detail buat parkir, buat apa dicatat secara detail. Tapi setelah, loh kok boros ya? Ya udah aja gitu. Boros ya udah aja. Jadi nggak dievaluasi. Yang ketiga yang kita harus lakukan adalah kita evaluasi borosnya di mana, pantau supaya nggak boros lagi gimana, cari cara untuk memperbaikinya. Anggaran itu bukan sekedar angka di kertas, tapi alat untuk memastikan uang itu bekerja buat saudara dan bukan sebaliknya. Yang keempat, tadi yang pertama apa? Usahakan cash flow positif. Yang kedua, tingkatkan financial IQ.
Yang ketiga, bikin anggaran keuangan. Yang keempat, ini sudah kita bahas minggu lalu, bayar lunas hutang kita. Minggu lalu kita sudah belajar, hutang tidak akan menambah kekayaan saudara. Hutang akan justru membuat saudara kehilangan kekayaan. Sama-sama yuk keluar dari hutang, fokus pada hidup tanpa hutang. Apalagi hutang kartu kredit, hutang-hutang yang konsumtif terutama. Yang kelima, tabung dan investasikan uang Anda. Nah, ini tricky Bapak Ibu. Saya juga pernah ngalami. Biasanya kita mau nabung itu di akhir bulan. Jadi udah dipakai dulu, sisanya segini, ya udah ditabung. Percaya nggak Bapak Ibu? Ketika saya mengutamakan buat menabung dan menginvestasi, ternyata yang ditabung dan diinvest bisa lebih banyak loh. Seringkali kalau kita belanjain dulu, ya nggak akan ada sisa. Kalau ada sisa pun mungkin sedikit. Banyak orang menunggu sisa uang, padahal sisa uangnya nggak akan pernah ada. Kenapa? Karena akan selalu ada muncul Shopee. Akan selalu ada barang yang bisa dibeli. Kuncinya adalah prioritaskan menabung dan invest di awal sebelum uang itu habis untuk yang lain. Nah, kita hari ini juga belajar strategi investasi yang bijak. Yang pertama, strategi investasi untuk jangka panjang. Kita belajar dari Warren Buffett. Warren Buffett ini adalah salah satu investor terbaik gitu di dunia, terbesar di dunia. Warren Buffett itu bilang gini, buy and hold. Nah ini Warren Buffett. Dia nggak akan kayak beli sebentar, naik jual. Dia tidak gitu. Dia akan benar-benar teliti saham yang bagus, dia akan belajar perusahaan-perusahaan yang bagus yang mana dia beli sahamnya. Setelah itu dia lupain aja gitu. Buy and hold. Dia berkata seperti ini Bapak Ibu. The big money is not in the buying or in the selling but in the waiting. Keuntungan besar bukan dari jual beli cepat tapi dari kesabaran menunggu. Yang kedua, hindari spekulasi jangka pendek. Banyak orang tergoda pengen cepat kaya. Udah nih beli jual. Tapi resikonya besar. Banyak orang jatuh miskin karena ini. Oleh sebab itu fokus jaga modal tetap aman daripada ngambil resiko tanpa perhitungan. Warren Buffett punya prinsip satu. Jangan kehilangan uang, don't lose money. Aturan yang kedua apa? Aturan yang kedua nggak ada, balik lagi ke aturan yang pertama. Don't lose money. Jadi kalau mau invest, don't lose money. Yang ketiga, mulai dari hal-hal yang kecil. Nggak usah yang langsung beli sesuatu yang membebani kita. Mulai dari sesuatu yang kita bisa. Contohnya nih ya, beli saham, beli reksadana. Atau kalau enggak, saudara bisa buka bisnis sampingan. Itu bisa menambah cash flow saudara. Kemudian prioritaskan cash flow. Investasi bukan cuma soal harga naik, tapi juga harus menghasilkan. Seberapa banyak orang invest, tapi justru malah jadi beban. Dan yang terakhir, ubah mindset tentang uang. Ingat, uang itu alat, uang itu bukan tujuan. Kebanyakan orang bekerja untuk uang, tapi orang yang cerdas membuat uang bekerja untuk mereka. Kesimpulannya ya, saya akan bacakan bagi saudara. Yang pertama, selalu tabung dan investasikan uang lebih dulu. Senggol kanan kirinya, jangan belanja dulu, baru ditabung. Yang kedua, pilih investasi jangka panjang, hindari investasi yang meresikokan keuangan saudara. Yang terakhir, bangun cash flow positif, biarkan uang bekerja untuk saudara. Kita udah masuk di bagian yang keberapa tadi? Kelima. Kita mau masuk bagian yang keenam dari money management. Saudara masih pengen dengar lagi? Masih excited? Yang keenam, bangun pagar pengaman finansial. Seringkali banyak orang cuman kerja doang. Nah ini bagi saudara yang sudah mulai cash flow-nya positif. Bagi orang-orang yang cash flow-nya sudah mulai positif, kita harus dengarkan ini. Ketika saudara sudah punya cash flow positif, harus punya pagar pengaman. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan ada pandemi,
Kapan tiba-tiba PHK, kapan tiba-tiba uang itu berhenti, kapan tiba-tiba kita nggak tahu, kapan tiba-tiba sakit dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pagar pertama yang saudara mesti pegang, dari pengeluaran saudara kalikan 6 bulan. Jadi saudara misal nih pengeluaran saudara 5 juta, kalikan 6 bulan. Jadi minimum saudara punya dana darurat 5 kali 6 bulan, punya 30 juta. Itu kalau 5 juta. Jadi saudara hitung sendiri. Ada banyak orang yang bilang harus 3 sampai 5 bulan. Tapi kita atur aja yuk 6 bulan, makin panjang makin baik. Jadi pastikan kita punya dana darurat. Jadi seumpama sampai sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, tiba-tiba amit-amit gak bisa kerja gitu ya. Tiba-tiba kita gak bisa atau tiba-tiba semua harus tutup, ada pandemi. Kita gak perlu sampai kesulitan, kita gak perlu sampai berhutang. Keluarga saudara gak perlu sampai menderita. Tapi saudara masih punya dana darurat. Yang kedua, gunakan asuransi. Asuransi kalau saudara memilih asuransi yang tepat, dengan biaya premi yang sesuai dengan kebutuhan saudara, itu akan jadi pagar yang baik. Misalnya nih contoh asuransi kesehatan atau BPJS juga boleh. Jangan lebih dari 5% dari pendapatan saudara. Asuransi jiwa, kalau memang saudara bekerja boleh ambil, tapi jangan lebih, kalau nggak salah jiwa itu lebih dari 2%. Kemudian kalau saudara punya pabrik atau saudara punya toko di mana barang-barangnya ada di situ semua gitu ya. Saudara juga bisa asuransikan itu semua. Tapi ingat, jangan sampai membebani, jangan lebih dari 2%. Kemudian diversifikasi investasi bisnis. Jangan taruh semuanya di satu telur. Kalau bisa punyai lebih dari satu penghasilan. Karena kenapa sih? Karena kalau satu penghasilan, misalnya nih buka rumah makan. Kebetulan pas rumah makan di daerah itu jalanannya ditutup. Orang gak bisa masuk. Saudara bingung. Tapi ternyata saudara masih punya penghasilan yang lain. Di rumah saudara buka jual beli online misalnya. Atau jual beli makanan yang lain. Punyai lebih dari satu penghasilan. Jangan taruh semua di dalam satu keranjang. Investasi juga sama Bapak Ibu. Jangan semuanya kita taruh di satu tempat. Dibagi-bagi. Supaya kalau satu beresiko, kita masih punya cadangan yang lain. Bahkan firman Tuhan berkata begini. Di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang kedua. Berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Jadi yang pertama, siapkan dana darurat, pegangan di saat sulit. Yang kedua, punyai asuransi atau BPJS. Jaga dari resiko-resiko yang tidak terduga. Kemudian diversifikasi aset. Jangan semuanya ditaruh di telur yang sama, bagi-bagi. Kalau bisa punyai lebih dari satu penghasilan. Karena saya percaya keuangan yang kuat bukan sebagaimana saudara pintar ngasilin uang. Tapi bagaimana saudara bisa melindungi keuangan saudara. Yang terakhir, yang ketujuh. Komit dengan perjanjian berkat Tuhan. Covenant of blessing ya, perjanjian berkat. Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala di bumi. Yang percaya katakan amin. Saya percaya satu hal Bapak Ibu, kita membahas keuangan. Kalau ngomongin tentang keuangan, gak akan bisa jauh-jauh keluar dari yang namanya perjanjian berkat. Kenapa? Karena yes, saudara anak-anak Tuhan. Dan Tuhan itu mengundang saudara buat masuk di dalam perjanjian berkatnya. Kenapa? Karena dia Bapak, dia tuh pengen berkati saudara. Dia itu rindu memberkati saudara. Saudara dalam kesulitan itu Tuhan gak suka. Makanya Tuhan pakai cara, dia pengen saudara masuk di dalam perjanjian berkatnya. Dan saya percaya kalau orang-orang yang masuk, orang-orang yang taat, orang-orang yang dengar-dengaran, orang-orang yang setia melakukannya, firman Tuhan berkata Tuhan akan mengangkat hidupmu. Dan balik lagi ya, tolong ya ciciknya ini jangan dirajam batu. Perpuluhan Bapak Ibu. Tentang keuangan tidak akan jauh-jauh keluar dari yang namanya perpuluhan. Kenapa? Karena ya ini perjanjian berkatnya Tuhan.
Perpuluhan bukan cuma sekedar kewajiban, tapi kunci Tuhan untuk memberkati hidupmu. Maleakhi 3 ayat 10 ya, seringkali kita sudah baca itu terus menerus. Tuhan berjanji akan membuka tingkap langit sampai Tuhan berkata, ujilah aku nih loh. Ujilah aku, masa iya aku gak akan membuka tingkap langit dalam kehidupanmu. Dan satu hal yang unik, satu hal yang lucu. Perpuluhan itu ternyata program manajemen, bukan program manajemen gereja. Tapi perpuluhan itu program manajemennya Tuhan. Kenapa? Karena dari perpuluhan kita itu diajari untuk bisa dipercaya. Dari yang 10% ini kita bisa dipercaya apa enggak? Gimana cara kita mengelola yang 90? Dari perpuluhan, manajemen itu butuh yang namanya disiplin. Dari perpuluhan kita dilatih untuk disiplin. Setiap bulan kita diajari untuk disiplin. Disiplin ngitung. Berarti mau gak mau kan kita mesti punya anggaran keuangan dong. Kalau kita gak ngerti pendapatan kita berapa, gimana kita mau ngasih perpuluhan? Ya kira-kira lah. Kan gak bisa. Kita harus punya anggaran. Ketika Tuhan membuat perpuluhan, saya percaya perpuluhan itu bukan buat Tuhan kok. He has everything. Tuhan gak punya semuanya. Tapi kita justru yang perlu. Kita justru yang diuntungkan. Dari perpuluhan kita itu dilatih untuk jujur. Mengembalikan perpuluhan dengan hati yang bersuka cita. Dari perpuluhan kita dilatih untuk setia. Coba dites dulu bulan ini 10% mana? Katanya tingkap langit dibuka. Bukan tentang itu. Bukan tentang itu. Bagaimana kita dengan setia mempercayakan hidup kita ini loh. Mempercayakan keuangan kita ini loh. Di dalam perjanjian berkat dengan Tuhan. Dan saya percaya jika kita bisa mengelola 10% dengan baik. Maka Tuhan akan mempercayakan lebih banyak lagi. Saya mau panggil teman saya untuk maju ke depan. Tadi kita belajar tentang money management, Bapak Ibu Saudaraku. Tadi saya berkata bahwa ini adalah tanah kita gitu ya. Dan ketika kita berdoa, kita perpuluhan mungkin ya. Ketika kita ini minta Tuhan untuk memberkati kita. Tahu gak Bapak Ibu? Dia adalah Allah yang sangat rindu memberkati engkau. Tapi ketika kita ini punya hikmat untuk memanage atau mengelola. Sesungguhnya kita ini, wadahnya kita ini loh. Wadahnya kita ini diperluas. Perpuluhan akan mendatangkan berkat dan hujan. Tapi wadahnya kalau cuma segini, ya udah mentok segini doang. Berkatmu ya segini tok. Tapi ketika saudara itu minta hikmat sama Tuhan untuk bisa mengelola. Saudara itu memperluas wadah saudara. Supaya Tuhan itu memberkati saudara. Udah kosong. Saudara doa lagi, saudara kerja keras lagi. Saudara sungguh-sungguh lagi, saudara bisa dipercaya. Dan Tuhan memberkati, Tuhan buka tingkap-tingkap langitnya lagi. Ketika sudah penuh saudaraku, saudara berusaha mengelola keuangan saudara. Ini gimana caranya supaya keuangan ini jadi cash flow positif. Tahu gak saudara? Saudara sedang mengizinkan Tuhan untuk memberkati saudara lebih. Saudara perpuluhan lagi, saudara setia lagi. Saudara terus kasih yang terbaik terus. Saudara cari cara nih gimana caranya biar usahaku lancar. Gimana kalau aku sebagai seorang karyawan, aku bisa menguntungkan perusahaanku, caranya gimana? Tuhan menurunkan berkatnya lagi. Saudara doa, saudara nabur, saudara do your best, saudara kerja keras. Tuhan memberkati di tempat yang baru. Dan sampai ketika wadah ini penuh. Tahu gak apa yang Tuhan pengen kerjakan dalam hidupmu? Tuhan kepengen wadahmu itu tak terhingga. Kenapa? Karena ya satu demi satu Tuhan kepengen memberkati anak-anaknya. Buat jadi dampak yang besar. Bukan cuma jadi dampak buat keluargamu. Tuhan itu pengen memberkati engkau. Buat jadi dampak bagi generasi ini. Tepuk tangannya yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Bangkit berdiri saudaraku. Sama-sama katakan. Hidupku mengenapi firman-Mu dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. Lebih lagi engkau yang percaya nyatakan. Hidupku
firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku deklarasikan dengan iman. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Seberapa banyak yang hari ini sungguh-sungguh mau belajar untuk bukan hanya cinta Tuhan, bukan hanya minta-minta sama Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan berkati aku. Tapi sungguh-sungguh dalam kehidupanmu, tanganmu, apa yang kau kerjakan berhasil. Sungguh-sungguh engkau mau minta hikmat Tuhan untuk bisa mengelola. Hamba-Mu berdoa Tuhan, sungguh-sungguh sore hari ini ada orang-orang yang dibukakan Tuhan, ada orang-orang yang dapat rema Tuhan. Sehingga dalam kehidupan mereka bukan cuman terus berkekurangan, cuman terus bergelut di dalam masalah yang sama terus menerus. Tapi di dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Adalah orang-orang yang sungguh-sungguh apa yang Tuhan percayakan. Bahkan sekarang ini apapun yang ada di tangan mereka, mereka bisa kelola dengan baik. Dan aku berdoa Tuhan ke atas pribadi lepas pribadi. Tangan-tangan ini Tuhan sungguh-sungguh jadi tangan yang apapun yang mereka kerjakan boleh jadi berhasil. Amen. Tuhan. Engkau taruh hikmat-Mu Tuhan ke atas anak-anak-Mu di tempat ini. Amen. Sehingga somehow mereka boleh menemukan insight, mereka boleh menemukan rema. Karena kami tahu satu rema dari Engkau itu mendatangkan terobosan. Satu rema mendatangkan orang yang tadinya berhutang Tuhan. Orang yang tadinya jatuh miskin yang harus bahkan menyerahkan anaknya jadi budak. Jadi orang-orang yang berkelimpahan. Amin. Saya percaya itu saudara-saudara yang mau angkat tanganmu, yang mau angkat tanganmu. Oh ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Pakai hidup kami, pakai tangan-tangan yang kami angkat ini Tuhan. Pakai tangan-tangan yang kami angkat ini Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan buat jadi berkat, jadi dampak. Boleh memberkati pekerjaan-Mu Tuhan. Mari berdoa sama Tuhan. Berdoa, berdoa. Oh, berkati kami. Mari taruh Tuhan isi hati-Mu Tuhan. Mari taruh hikmat-Mu Tuhan ke atas pribadi lepas pribadi di tempat ini. Sehingga mereka boleh keluar dari jerat hutang. Mereka boleh keluar dari kemiskinan. Dan in the name of Jesus I speak orang-orang yang diberkati ke atas keluarga-keluarga di tempat ini. Orang-orang yang diberkati. Kau yang percaya sama-sama nyatakan, deklarasikan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti umat Tuhan kau saja, umat Tuhan saja nyatakan hidupku. Jadikan ini iman-Mu, jadikan ini doa-Mu. Biarlah ini yang digenapi ke atas hidup keluarga demi keluarga di tempat ini Tuhan. Yes. Amin Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Yang terbaik sama-sama nyatakan. Hidupku Menggenapi firman-Mu Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau gak sendiri. Kau bersama Oh, sebab Allah besertamu. di dalamku.
Tuhan, terima kasih Tuhan.